Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke teman-teman, jadi aku mau share kegiatan harian aku lagi. Dan hari ini aku tuh baru aja selesai nganter kakak Dava sekolah. Habis nganter kakak Dava sekolah ini aku langsung mampir ke alat-alat sepeda gitu ya teman-teman, alat-alat sepeda dan beca, karena aku tuh membutuhkan sesuatu gitu untuk sepedanya kakak Dava. Jadi kan kakak Dava tuh sekarang udah bisa naik sepeda. Nah kemarin itu kan sepedanya nggak ada standarnya, terus itu rantainya sering copot, nggak tahu mungkin sepedanya sering jatuh, akhirnya untuk yang buat ngayuh sepeda itu kayak goyang ya teman-teman, ternyata laharnya itu pecah. Nah ini barusan habis ngantar kakak Dava, aku sekalian aja belanja peralatan yang dibutuhkan untuk benerin sepeda kakak Dava. Jadi untuk kali ini, untuk servis sepeda kakak Dava ini dibenerin sendiri sama pak suami untuk menghemat budget ya teman-teman. Karena barusan belanja kayak gini tuh lumayan ya, habisnya itu juga lumayan. Memang sih ya nggak kerasa, paling 8.000, 12.000, tapi tahu-taunya ini sampai 65.000 ya teman-teman. Nah jadi yang pertama di sini aku beli standar, terus ada pedal. Nah ini tuh kayak ada apa ya? Tempat yang buat rantai itu ya loh teman-teman. Nah ini ada si jalu apa sih jalu ini tuh buat boncengan belakang itu ya teman-teman. Itu tuh harganya paling cuma 8.000 kayak gitu, tapi nggak tahu lah ya, kok tiba-tiba aja habisnya 65.000. Aku nggak tahu per itemnya berapa, kurang jelas juga tadi pak suami ya teman-teman yang merhatiin. Dan pak suami kalau ditanyain ya udah lupa. Nah untuk servis sepedanya kakak Dava itu udah jadi ya teman-teman, udah selesai dikerjain sama pak suami dalam waktu kurang lebih itu 1 jam 1 jam karena memang amatiran. Terus jemput kakak Dava sekolah, karena kakak Dava tuh pulangnya jam 10 untuk minggu pertama ini. Terus habis pulang sekolah ini aku mau bikin es, sebenarnya sih mau bikin es teh gitu ya teman-teman, tapi kalau bacem teh itu kelamaan, akhirnya yaudah aku bikin es kopi aja. Jadi untuk es kopi aku pertama pakai air panas dulu ya, biar kopinya tuh larutnya itu maksimal gitu loh, nggak bergerindil. Nah sambil aku bikin es ini, aku mau nata-natain piring-piring yang udah dicuciin. Jadi kan untuk rak piring sementara aku pindahin di posisi sini, karena belakangan ini kan masih sering hujan. Nah di sana tuh kan bocor ya teman-teman, jadi untuk cari amannya aku pindahin di sebelah sini dulu. Dan sambil aku bebenah, untuk video kali ini aku juga mau bahas tentang pengeluaran aku dan pendapatan aku ya teman-teman, tapi nanti aku bakal cantuminya di akhir video. Nah ini aku sambil gendong-gendong, terus disambi pak suami juga masak. Jadi semalam itu Devano tuh rewel banget ya teman-teman, aku nggak tahu kenapa sampai dia tuh muntah sebanyak 4 kali, terus nangis-nangis terus gitu. Pokoknya mungkin si badannya tuh nggak enak, terus perutnya tuh kembung gitu loh teman-teman, karena kemarin tuh memang seharian Devano tuh susah banget disuruh makan tuh susah. Nah jadi biasanya Devano tuh kan walaupun susah makan dia tuh ngemil-ngemilnya banyak. Nah kemarin itu nggak ngemil gitu. Terus kemarin malamnya itu juga sempet kehujanan, mungkin masuk angin gitu ya teman-teman, terus kembung. Akhirnya yaitu Devanonya rewel sampai hari ini tuh harus gendong-gendongan terus seperti ini. Nah terus setelah seperti ini tuh udah aku jamuin. Jadi tadi sebelum aku beli alat-alat sepeda itu aku sempat beli jamu, dijamuin sama budenya itu. Ini ada ini aja jamu apa ya namanya, aku kok lupa. Pokoknya ini tuh bisa buat ngilangin kembung-kembung. Dan terus malamnya itu aku borehin tuh apa ya, aku balurin mohon maaf ya bahasa Pekalongannya, bahasa Jawanya keluar ya teman-teman. Jadi aku balurin kakak Dava itu pakai bawang merah, minyak kayu putih gitu. Terus alhamdulillah malamnya itu udah bisa tidur dengan tenang gitu loh, udah nggak mutah-mutah lagi. Jadi untuk video kali ini tuh aku gabungin kemarin dan hari ini ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau berantakan. Pokoknya
Kalau aku ngomongnya nggak jelas mohon dimaklumi ya. Kalian ambil aja inti-inti baiknya gitu. Nah ini aku nata-natain, ada persendokan, terus piring-piring semua aku tatain sambil ini Pak suami masak. Jadi kali ini kan Pak suami berangkat siang, akhirnya ini kan cuma buat sekali makannya Pak suami gitu. Terus aku makan, aku kan bisa 2 kali sih makan. Nanti anak-anak kan juga ikut makan ini, jadi cuma bikin sayurnya sedikit aja ya teman-teman. Kemarin beli sayur asem itu 1 bungkus Rp2.000, tapi ini aku masak setengah. Bukan karena pelit atau gimana, atau kok makan kok ngirit banget, itu enggak, karena memang kita menyesuaikan sama kebutuhan. Jadi jujur ya teman-teman, itu aku masak setengah sayur asem tuh cuma setengah, itu buat makan Pak suami, aku, anak-anak. Dan itu sampai malam tuh masih ada. Malamnya aku goreng nugget sama sosis gitu, aku penyetin ke sambal. Nah sambil bikin sayur asem ini aku juga ambil tempe sama panggang karena aku mau bikin pecahan gitu. Dan untuk menggorengnya mohon maaf banget nggak ketek ya teman-teman. Nah tadi cuma goreng tempe 3 iris, terus ada ikan panggang. Ini panggang tuh udah dimakan sama Pak suami, tapi dia itu memang nggak bisa makan banyak gitu loh, jadi panggangnya itu masih sisa segitu. Untuk keluarga aku Pak suami itu memang bisa makan dengan lauk sedikit ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan aja lah ya. Kadang pun ya lauknya banyak. Pokoknya kita itu menyesuaikan sama kebutuhan, sama porsi, sama apa sih, perut gitulah ya. Kalau makannya kebanyakan kan itu perutnya juga nggak enak gitu. Pokoknya kembali aja sama kebutuhan masing-masing. Nah lanjut di hari ini videonya, aku habis nganterin kakak Dava. Hari ini hari Jumat ya teman-teman. Nah habis nganterin kakak Dava itu, terus aku mampir buat beli jamu. Ini jamu, terus kan Pak suami bilang, ibu mau jamu nggak? Iya, terus ini sekalian aja beliin buat ibu, buat bapak, buat adik ipar aku ya teman-teman. Jadi ini tuh ada jamu timun emas buat capek-capek, itu pokoknya komplit. Ini jamunya tuh enak banget, jamu langganan gitu ya teman-teman. Nah terus ini habis dari sekolahan kakak Dava, aku tuh juga mau mampir ke rumah saudara aku dulu. Kan kebetulan hari Jumat itu pulangnya cepet banget, jam 9:30 udah pulang. Akhirnya aku mau mampir aja dulu ke tempat saudara aku. Nah dan itu ya teman-teman, Devano udah salim-salim, jadi siapapun itu pasti disalimin semua gitu, diratain. Padahal walaupun belum disuruh, tapi dia itu udah langsung respon gitulah ya. Kalau udah jamnya dia udah minta pulang, pasti dimanapun dia itu pasti salim gitu kalau udah pengen pulang. Nah ini aku langsung aja ke jalan ke jalan apa sih, gimana aku ngomongnya ya Allah, mohon maaf ya teman-teman, nggak tahu ini kayak nggak fokus gitu loh. Ini aku lagi di jalan mau menuju ke rumah saudara aku karena sekalian mau minta uang pulsa gitu. Sekalian mau ambil uang pulsa, terus sekalian main aja, kangen sama si anaknya gitu. Dan ini aku udah sampai rumah, terus aku mau langsung aja budgeting aku di bulan Januari ini. Jadi mohon maaf banget kalau aku nulisnya di kasur, terus kasurnya juga nggak pakai spray. Sebenarnya aku baru aja ganti spray, terus dimutain sama Devano. Akhirnya kan aku udah ganti lagi, dan hari ini Devano tuh numpahin air minum sebotol air mineral gitu ya teman-teman, ditumpahin ke kasur. Ya Allah, yaudah beginilah ya. Jadi kalau emaknya oleng sedikit udah bubar semua. Nah jadi untuk beberapa bulan kemarin, di akhir bulan Oktober, November, Desember, mungkin ya teman-teman aku tuh nggak upload ke teman-teman tentang budgeting aku, karena seperti biasa budgeting aku tuh nggak ada yang berubah. Untuk poin-poinnya itu masih sama. Aku takutnya teman-teman tuh bosan. Akhirnya aku nggak upload gitu tentang budgeting. Nah terus untuk budgeting aku di bulan Januari, untuk poin ataupun untuk nominalnya itu masih sama ya teman-teman, cuma bedanya di sini kan penghasilan aku itu kan nggak tetap. Penghasilan aku tuh kan kadang ada kadang enggak. Aku kan cuma ibu rumah tangga, terus kan kayak sejenis freelance gitu ya teman-teman. Untuk penghasilan pun belum tentu setiap bulan itu tetap sekian. Nah kadang juga
ada kerjaan, kadang enggak gitu. Jadi untuk mensiasatinya, aku akan merubah penghasilanku sama Pak suami itu menjadi poin-poin yang berbeda. Jadi untuk penghasilan Pak suami, aku pecah untuk poin-poin yang penting seperti bulanan itu, rumah, listrik, SPP, kuota, dan lain-lain itu untuk membayar iuran sampah, kebersihan, dan juga air gitu ya teman-teman, air bersih. Dan untuk budgetnya masih sama, rumah 850, itu KPR 15 tahun. Untuk listrik aku anggarkan 250.000. Untuk SPP 200.000, sekolah dan les, kuota 150.000 untuk aku dan Pak suami, dan lain-lain itu sudah aku anggarkan ya teman-teman tadi. Nah, total semuanya itu Rp1.500.000 dari untuk penghasilan bulanan. Berarti uang yang aku sisa ini dari penghasilan bulanan tetap ya teman-teman. Jadi aku masih memiliki sisa sebesar Rp400.000. Dan Rp400.000 ini aku bagi untuk 2 poin, untuk belanja bulanan sebesar 300.000, 200.000 untuk kebutuhan cuci dan per tepung-tepungan, 100.000 aku anggarkan untuk keperluan anak seperti sabun mandi, minyak telon, dan lain-lain. Dan untuk 100.000-nya aku anggarkan beras karena aku sudah kehabisan beras. Jadi sebenarnya aku tuh nggak kehabisan, tapi beras terakhir dari kantor Pak suami itu benar-benar nggak layak dikonsumsi ya teman-teman. Hitam gitu, aku nggak tahu mungkin dari rice millnya atau apanya itu udah lama, jadi akhirnya aku nggak makan, aku kasihin aja buat makan ayam gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya untuk bulan ini aku harus membeli beras. Nah, terus lanjut untuk kebutuhan bulanan udah selesai, terus aku bagi di mingguan. Untuk mingguan ini tanggungan aku, ibaratnya tuh tanggungan aku ya teman-teman. Jadi di sini untuk setiap minggunya nanti aku bakalan mengeluarkan uang sekitar 325.000 sampai 350.000-an. Nah, kebutuhan mingguan yang masuk ke aku itu apa aja? Jadi ada air dan galon, aku anggarkan 100.000, belanja mingguan 500.000 untuk 1 bulan. Perlengkapan anak 200.000, itu untuk pampers ya teman-teman. Pampers nanti kadang ada sisa-sisa sedikit, bisa dialokasikan untuk bulan berikutnya. Untuk bensin 200.000 dan jajannya 300.000. Jajan di sini tuh kan sekarang anak aku udah 2, udah pinter jajan ya teman-teman, udah sekolah. Beda sama sekolahan kakak Dava dulu, kan aku memang nggak pernah ngasih uang jajan gitu karena udah ikut snack time. Dan jadi kurang lebihnya untuk tanggungan aku tuh sekitar 1.300.000. Ini nanti dibagi per minggu ya teman-teman. Jadi jatuhnya satu minggunya sekitar 325.000-an. Nanti untuk dana family, terus sedekah itu iya, itu aku nggak masukin ke sini ya teman-teman. Sekarang aku nggak masukin, dan alhamdulillah kalau sekarang aku bisa membantu perekonomian walaupun aku masih di rumah gitu. Gimana sih pokoknya. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman. Iya, kalau aku tuh riwah karena anak aku juga lagi rewel banget. Dan aku rasa cukup sekian video dari aku. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.